Kina segera menjauhkan HP-nya, menunggu setelah Albert selesai berteriak, baru mendekatkan kembali HP ke telinganya. Itu, sebelumnya bukankah ada suatu masa kamu terus cerita tentang Tuan Himura padaku? Juga bilang bahwa orangnya lumayan baik, lalu hari ini mertuaku yakni Ibu Ezra, tiba-tiba berkata tentang masalah kamu masih lajang, juga berkata pihak cowok lumayan suka sama kamu, dan menyuruhku untuk tanya padamu, apa mau dipertemukan? Kina menjelaskan dengan pelan, tidak perlu, Albert menolak tanpa ragu. Dia bukan tidak mau menikah, tapi bukan berarti dia harus menikah di usia yang masih sangat muda ini. Selain itu, dia baru berusia 20-an, tepat masanya karir sedang naik daun, dan pacaran sama sekali tidak termasuk dalam rencananya. Benar tidak mau, Kina kembali bertanya, lalu berkata, aku sudah minta pendapat Ezra, dia juga merasa kondisi Tuan Himura cukup baik. Selain itu dengar-dengar Tuan Himura adalah presiden dari sebuah perusahaan hiburan, tidak hanya tidak akan mempengaruhi karirmu, bahkan bisa bantu karirmu. Kina, kamu telah dapat sogokan berapa banyak dari proyek One? Begitu niat membantunya bicara, tanya Albert. Terima sogokan dari siapa? Kina dibuat bingung dengan sebuah nama yang tiba-tiba muncul. Dari Tuan Himura yang kamu bilang itu, kamu telah dapat sogokan berapa banyak darinya? Tidak ada, aku saja tidak pernah melihatnya. Kina segera mengklarifikasi dan berkata sambil tersenyum. Begitu melihat ada bibit bagus aku langsung teringat padamu. Aku begitu baik padamu. Kamu harusnya merasa terharu, jangan begitu emosi. Terharu? Aku memang sangat terharu hingga. Albert tersenyum sinis, lalu menggertakkan giginya dan berkata, terharu hingga ingin cekik mati kamu. Aduh, karena kamu tidak suka, kalau begitu kita jangan bahas masalah ini. Merasakan ada bahaya, Kina segera mengganti topik pembicaraan, agar tidak dibungkam. Albert juga malas untuk membicarakan masalah itu, lalu bertanya tentang bagaimana kehidupan Kina di Elysium, kondisi kesehatan dan perkembangan anaknya, lalu mengobrol tentang topik lainnya. Pada akhirnya, Kina bertanya kepada Albert apa ingin main game. Harus diketahui Albert pernah memasang iklan untuk game itu. Dia segera meminta Kina untuk mengajaknya bermain sebanyak 2 ronde. Setelah masuk ke dalam game, saat Legend of Juju, Kina ingin mengundang Albert, alhasil Vito yang muncul. Melihat Vito yang masuk ke room, Kina menjadi tercengang. Ide manusia sapi, kakak ipar Kina, aku pro, bisa membawa kemenangan bagi tim. Ide no player one, itu, aku salah undang, bisakah kamu? Ide Jeans Pro, kamu mau undang siapa? Apa ingin cari pemain pro lain untuk menang? Tidak boleh, aku harus bantu kakak kedua awasimu. Melihat pesan Albert yang meminta untuk diundang ke dalam room, Kina menggertakkan giginya, lalu menendang Vito keluar dari room. Kina, kenapa kamu bentuk tim saja begitu lamban? Setelah masuk ke room, Albert menyalakan voice chat dan berkata, oke aku mulai ya. Kina tidak berani mengatakan masalah bahwa dia barusan tidak sengaja mengundang Vito ke dalam room. Dia segera mengklik tombol mulai pertandingan. Setelah memasuki halaman ban dan pick hero, Kina melihat ide pemain slot kelima adalah manusia sapi, dan kembali tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa tadi sudah menendang Vito keluar dari room. Kenapa bisa begitu kebetulan bisa satu tim dengannya? Setelah menenangkan pikiran, Kina lalu mengetik pesan. Ide no player one, headshot dan, kita berdua kan, kamu yang buat room, kok tanya aku? Albert langsung membalasnya menggunakan voice chat. Rumah keluarga Okto, Vito mengenali suara Albert. Dia terkejut dan bersemangat hingga HP-nya hampir terjatuh. Ternyata headshot adalah Albert. Pemain game lain segera mengetik. Beruntung bisa satu tim dengan 2 gadis cantik, nanti tambah jadi teman. Aku Phoenix White sangat pro. Memang beruntung, kami di sini untuk menghilangkan poin. Jawab Albert, pemain game lainnya. Setelah selesai pick hero, Kina memanfaatkan game sedang loading mengirim pesan ke Vito dengan cepat, memperingatkannya agar jangan berbicara.
jika sampai Albert mengenalinya, maka Vito tahu akibatnya. Kina menggunakan hero mid mage, dan Albert memainkan assassin, Vito memainkan tank. Sejak awal game dimulai, Vito terus mengikuti Albert, membantunya farming, lalu ikut pergi membunuh orang, pergi menyerang area hutan musuh dan mengganggu musuh yang sedang farming. Setelah jumlah killnya disampah 2 kali, Albert menjadi marah. Langsung berkata menggunakan voice chat, "Oi Tank, apa kamu gila? Tidak hanya rebut uangku, bahkan juga nyampah kill aku, kamu sengajakan, jangan ikut aku lagi. Ide at Flying Dutchman, maaf nyampah kill kamu, itu memang murni salah dari pengontrolan, aku hanya ingin melindungimu. Apa aku perlu perlindunganmu? Cepat pergi, lindungi saja mage. Jika dia terbunuh 1 kali lagi, aku anggap itu salahmu." Albert benar-benar sangat marah hingga ingin bunuh orang. Sialan, dapat tim bego apa ini? Dasar, ide at Flying Dutchman, tapi aku hanya ingin melindungimu. Kina takut dan segera mengetik, ide at No Player One, diam, kamu ingin mati? Ide at Flying Dutchman, at headshot dan nanti boleh tambah jadi teman. Aku jamin buatmu menang. Sampah, kamu jamin menang? Menjauh sana, jangan halangi aku bocil. Setelah mengatakan ini, Albert mematikan voice chat, juga memblokir pesan dari Vito. Karena Kina terus mati, dan ADC tidak ada yang melindunginya sehingga selalu terbunuh, lalu Tank terus mengikuti assassin, maka terjadi situasi assassin dan 2 lawan 3, bermain selama hampir 1 jam. Dari yang awalnya di bawah angin menjadi di atas angin, dan terus melindungi area base. Tidak tahu telah berlalu berapa lama, Ezra masuk ke dalam kamar, dan melihat Kina masih sedang main game. Lalu berkata mengingatkan, "Kina, kamu sudah harus tidur." "Ah, aku hampir mati kesal. Mereka selalu menarget membunuhku karena hero empuk." Kina menjadi sangat kesal, melihat musuh. Dia bergegas menyerang, lalu setelah puluhan detik habis darah dan keluar dari fountain lagi. "Cepat bantu aku menangkan ronde ini, sungguh buat aku mati kesal. Jarang-jarang bisa main game bersama dengan Albert, alhasil sistem mempertemukan satu tim dengan Vito. Dia membuat kami makin kalah, tidak mau kerja sama dengan bekerja sama. Ah, ingin aku bunuh rasanya." Kina semakin mengatakannya semakin marah. Hanya 1 ronde game tapi menghabiskan lebih dari 1 jam. Dia bahkan sudah sangat enek. "Oke, aku mainkan. Abis main langsung tidur, jangan emosi." Ezra mencium pipi Kina dan menuangkan air hangat untuknya. Setelah itu mengambil HP Kina mengantikannya untuk main. Kina memegang gelas dan mendekat ke samping Ezra, sambil minum sambil melihat Ezra memainkannya. Setelah berhasil mendapat kuat kill, Albert segera menyalakan voice chat, "Kina, kenapa kamu tiba-tiba berubah jadi sangat hebat? Katakan, apa kamu suruh orang lain yang main? Kamu cepat buka voice chat, beritahu Albert kalau kamu yang main." Kina berkata dengan sedikit semangat, sebenarnya tujuannya untuk menakuti Vito Octo. Kina segera menjauhkan HP-nya, menunggu setelah Albert selesai berteriak, baru mendekatkan kembali HP ke telinganya. "Itu, sebelumnya bukankah ada suatu masa kamu terus cerita tentang Tuan Himura padaku? Juga bilang bahwa orangnya lumayan baik, lalu hari ini mertuaku yakni Ibu Ezra Octo, tiba-tiba berkata tentang masalah kamu masih lajang, juga berkata pihak cowok lumayan suka sama kamu, dan menyuruhku untuk tanya padamu, apa mau dipertemukan?" Kina menjelaskan dengan pelan, "Tidak perlu." Albert Liam menolak tanpa ragu. Dia bukan tidak mau menikah, tapi bukan berarti dia harus menikah di usia yang masih sangat muda ini. Selain itu, dia baru berusia 20-an, tepat masanya karir sedang naik daun, dan pacaran sama sekali tidak termasuk dalam rencananya. "Benar tidak mau?" Kina kembali bertanya, lalu berkata, "Aku sudah minta pendapat Ezra. Dia juga merasa kondisi Tuan Himura cukup baik. Selain itu dengar-dengar Tuan Himura adalah presiden dari sebuah perusahaan hiburan, tidak hanya tidak akan mempengaruhi karirmu, bahkan bisa bantu karirmu." "Kina, kamu telah dapat sogokan berapa banyak dari proyek One?"
Begitu niat membantunya bicara, tanya Albert Liam. Ah, terima sogokan dari siapa? Kina dibuat bingung dengan sebuah nama yang tiba-tiba muncul. Dari Tuan Himura yang kamu bilang itu, kamu telah dapat sogokan berapa banyak darinya? Tidak ada, aku saja tidak pernah melihatnya. Kina segera mengklarifikasi dan berkata sambil tersenyum. Begitu melihat ada bibit bagus aku langsung teringat padamu. Aku begitu baik padamu. Kamu harusnya merasa terharu, jangan begitu emosi. Terharu? Aku memang sangat terharu, terharu hingga. Albert Liam tersenyum sinis, lalu menggertakkan giginya dan berkata, terharu hingga ingin cekik mati kamu. Aduh, karena kamu tidak suka, kalau begitu kita jangan bahas masalah ini. Merasakan ada bahaya, Kina segera mengganti topik pembicaraan, agar tidak dibungkam. Albert Liam juga malas untuk membicarakan masalah itu, lalu bertanya tentang bagaimana kehidupan Kina di Elysium, kondisi kesehatan dan perkembangan anaknya, lalu mengobrol tentang topik lainnya. Pada akhirnya, Kina bertanya kepada Albert apa ingin main game. Harus diketahui Albert pernah memasang iklan untuk game itu. Dia segera meminta Kina untuk mengajaknya bermain sebanyak 2 ronde. Setelah masuk ke dalam game, saat Legend of Juju, Kina ingin mengundang Albert, alhasil Vito yang muncul. Melihat Vito yang masuk ke room, Kina menjadi tercengang. Ide manusia sapi, kakak ipar Kina, aku pro, bisa membawa kemenangan bagi tim. Ide no player one, itu, aku salah undang, bisakah kamu? Ide Jeans Pro, kamu mau undang siapa? Apa ingin cari pemain pro lain untuk menang? Tidak boleh. Aku harus bantu kakak kedua awasimu. Melihat pesan Albert yang meminta untuk diundang ke dalam room, Kina menggertakkan giginya, lalu menendang Vito keluar dari room. Kina, kenapa kamu bentuk tim saja begitu lamban? Setelah masuk ke room, Albert menyalakan voice chat dan berkata, Hai Ham, oke aku mulai ya. Kina tidak berani mengatakan masalah bahwa dia barusan tidak sengaja mengundang Vito ke dalam room. Dia segera mengklik tombol mulai pertandingan. Setelah memasuki halaman ban dan Pick Hero, Kina melihat ide pemain slot kelima adalah manusia sapi, dan kembali tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa tadi sudah menendang Vito keluar dari room. Kenapa bisa begitu kebetulan bisa satu tim dengannya? Setelah menenangkan pikiran, Kina lalu mengetik pesan. Ide no player one, headshot, kita satu tim, kan? Kamu yang buat room, kok? Tanya aku. Albert langsung membalasnya menggunakan voice chat. Kediaman keluarga Okto, Vito mengenali suara Albert. Dia terkejut dan bersemangat hingga HP-nya hampir terjatuh. Ternyata headshot adalah Albert Liam. Pemain game lain segera mengetik. Beruntung bisa satu tim dengan 2 gadis cantik, girl. Nanti tambah jadi teman. Aku Phoenix White sangat pro. Memang beruntung, kami di sini untuk menghilangkan poin. Jawab Albert, pemain game lainnya. Setelah selesai Pick Hero, Kina memanfaatkan game sedang loading mengirim pesan ke Vito dengan cepat, memperingatkannya agar jangan berbicara. Jika sampai Albert mengenalinya, maka Vito tahu akibatnya. Kina menggunakan hero mage di mid, dan Albert memainkan assassin, Vito memainkan tanker. Sejak awal game dimulai, Vito terus mengikuti Albert, membantunya farming, lalu ikut pergi membunuh orang, pergi menyerang area hutan musuh dan mengganggu musuh yang sedang farming. Setelah jumlah killnya disampah 2 kali, Albert Liam menjadi marah. Langsung berkata menggunakan voice chat, Teng apa kamu gila? Tidak hanya rebut uangku, bahkan juga nyampah kill aku, kamu sengajakan, jangan ikut aku lagi. Ide Flying Dutchman, maaf nyampah kill kamu, itu memang murni salah dari pengontrolan. Aku hanya ingin melindungimu. Apa aku perlu perlindunganmu? Cepat pergi, lindungi saja mage, jika dia terbunuh 1 kali lagi, aku anggap itu salahmu. Albert benar-benar sangat marah hingga ingin bunuh orang. Sialan, dapat tim bego apa ini? Dasar, ide Flying Dutchman, tapi aku hanya ingin melindungimu. Kina takut dan segera mengetik, ide no player one, diam, kamu ingin mati?
Ide at Flying Dutchman, at Headshot, nanti boleh tambah jadi teman? Aku jamin buat kamu menang. Sampah, kamu jamin menang? Menjauh sana, jangan halangi aku bocah. Setelah mengatakan ini, Albert mematikan voice chat, juga memblokir pesan dari Vito. Karena Kina terus mati, dan ADC tidak ada yang melindunginya sehingga selalu terbunuh. Lalu Tanker terus mengikuti Assassin, maka terjadi situasi Assassin dan 2 vs 3, bermain selama hampir 1 jam, dari yang awalnya di bawah angin menjadi di atas angin, dan terus melindungi area base. Tidak tahu telah berlalu berapa lama, Ezra masuk ke dalam kamar, dan melihat Kina masih sedang main game. Lalu berkata mengingatkan, "Kina, kamu sudah harus tidur." "Ah, aku hampir mati kesal. Mereka selalu menarget membunuhku karena hero empuk." Kina menjadi sangat kesal. Melihat musuh, dia bergegas menyerang, lalu setelah puluhan detik habis darah dan keluar dari fountain lagi. "Cepat bantu aku menangkan ronde ini, sungguh buat aku mati kesal. Jarang-jarang bisa main game bersama dengan Albert, alhasil sistem mempertemukan satu tim dengan Vito. Dia membuat kami makin kalah, tidak mau kerja sama dengan benar. Ah, ingin aku bunuh rasanya." Kina semakin mengatakannya semakin marah. Hanya satu ronde game tapi menghabiskan lebih dari 1 jam. Dia bahkan sudah sangat enek. "Oke, aku mainkan. Abis main langsung tidur, jangan emosi." Ezra mencium pipi Kina dan menuangkan air hangat untuknya. Setelah itu mengambil HP Kina mengantikannya untuk main. Kina memegang gelas dan mendekat ke samping Ezra, sambil minum sambil melihat Ezra memainkannya. Setelah berhasil mendapat kuat kill, Albert segera menyalakan voice chat. "Kina, kenapa kamu tiba-tiba berubah jadi sangat hebat? Katakan, apa kamu suruh orang lain yang main? Kamu cepat buka voice chat. Beritahu Albert kalau kamu yang main." Kina berkata dengan sedikit semangat. Sebenarnya tujuannya untuk menakuti Vito Octo.